Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan video terbaru Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani. Jadi ini baru ya, baru. Memang kemarin malam saya mengupload video terbaru Kiai Iman. Dan ini ada terbaru lagi. Dan tentu ini sangat menarik ya untuk kita ketahui, untuk kita simak dari ungkapan, dari narasi, dari apa yang telah beliau bongkar di dalam ceramahnya ya, di hadapan jamaahnya tentunya. Dan tentu pula ini sangat menarik ya, dan sangat penting pula ya untuk kita simak, untuk kita cerna dari ungkapan-ungkapan dari pemaparan yang telah beliau beberkan. Oke, biar tidak panjang lebar seperti biasa, kita intro terlebih dahulu, setelah itu kita simak dari ungkapan narasi beliau ya di dalam video terbaru ini. Ya, kita intro dulu. Jangan mau dikatakan bahwa engkau, wahai orang-orang Nusantara, kastamu lebih rendah daripada orang lain yang ikut dari tanah air kita, minum dari sungainya, makan dari tanahnya, lalu mereka menghina putra putri Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahil karim, al-jawadil karimil azizir rahim, wa tariqu ilayhi wadihul qasidin, wa jami'u alayhi dalihul nabiyin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Ya hayyu ya qayyum ya Mannan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan ya Dzal Jalali wal Ikram. Amma ba'du, fa ya ashabal fadail, para kiai, para alim ulama, wabil khusus Rabi Suriah PCNU Kabupaten Pulau Bawang Romo Kiai Sufyan, Ketua PCNU Pulau Bawang Romo Kiai Binjati, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Ketua MWCNU Rawajibu, Bapak Camat Rawajibu, Ketua DPP P3UE Bapak Surahman, dan seluruh pengurus kampung P3UE, Ad-Da'i Ilallah Kiai Haji Suparman Abdul Karim, Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia. Saya sudah lama menjadi penggemar dari Kiai Suparman Abdul Karim di YouTube, karena beliau adalah salah satu penceramah nasional yang berasal dari Lampung yang begitu gigih memperjuangkan kebenaran untuk tanah air Nusantara ini. Para kiai, para hadirin, para pengurus desa, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, para nahdiyin dan nahdiyat, para santri yang hadir, para petani-petani tambak udang di Pasena, mudah-mudahan dengan barokah acara Islamiyah MWCNU Kecamatan Rawajibu ini, panen udang kita akan semakin baik dari yang lain. Panennya berhasil, semuanya akan kaya raya.
anak-anaknya jadi anak yang soleh-solehah. Kalau yang punya utang-utangnya kebayar. Hari ini yang hadir ada yang sakit, dengan barokah Islamil MWJN ini Allah angkat penyakitnya, baik penyakit yang diketahui maupun penyakit yang tidak diketahui. Yang lagi susah, apa saja susahnya hilang semuanya. Rami Surya PTN Tulang Bawang tadi, jadi kalau bisa dijajahkan satu wiridan agar tambak udang di Pasena ini akan berhasil panennya dan akan maju seperti dulu, bahkan lebih maju lagi. Saya ingin kita bersama-sama membaca, saya baca, kemudian Bapak Ibu semuanya mengikuti. Mudah-mudahan dengan wasilah kita berdoa dan berdoa kepada Allah, apa yang kita hajarkan akan terkaruniai. Li khamsatun utfi biha haral wabaril hatimah haral wabai al-hatimah al-mustafa wal-murtada wal-nahumah wal-fatimah li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah al-mustafa ilaika wa atawassalu binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqdi li hajati ya sayyidi Syekh Abdul Qadir ya sayyidi Syekh Abdul Qadir ya sayyidi Syekh Abdul Qadir ya Allah bibarakati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, aku meminta agar tambak kami panennya sukses, agar empang kami subur makmur, agar ekonomi kami meningkat drastis, berikan kekayaan kepada kami, kekayaan yang akan mendekatkan diri kami
padamu ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Rabbil alamin wa bihamdihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma ya rabbal alamin. Qabul. Sedianya masyarakat di Pasena ingin mendapat keberkahan dari Islam agar Allah memberikan futuh kepada kita semua, tetapi karena beliau sibuk, hari ini kita berusaha walaupun hanya dengan pengurus LDN PBNU, namun mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan acara ini. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, ini ada Isra, ada Mi'raj. Hukumnya berbeda. Isra dalilnya sahih di dalam Al-Quran bahwa peristiwa ini jelas terjadi. Mi'raj dalilnya dalilun isyariyun, dalil yang tidak sesahih daripada Isra. Kalau Isra ayatnya jelas, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas. Kalau Mi'raj ayatnya tidak ada yang sahih yang menjelaskan bahwa betul satu, Mi'raj itu terjadi; dua, bahwa betul Nabi Muhammad jasad dan ruhnya Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Tetapi kita ahli sunnah wal jamaah meyakini berdasarkan hadis-hadis mutawatir bahwa Mi'raj itu terjadi bukan hanya ruhnya Nabi, tapi juga jasadnya Nabi. Ini adalah pandangan keagamaan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka para ulama berbeda pendapat dengan hukumnya Mi'raj. Kalau Isra sepakat, siapa orang yang tidak percaya dengan terjadinya Isra, hukumnya kafir. Kenapa hukumnya kafir? Ayatnya jelas. Lafdun sharihun yadullu ala annal Isra waqi'. Tetapi para ulama mengenai Mi'raj ini berbeda pendapat. Seperti berbeda pendapatnya apakah Nabi Muhammad ini jasad dan ruhnya yang sampai ke langit yang ketujuh, atau hanya ruhnya saja. Maka tentang kafir atau tidaknya orang yang menyatakan Nabi Muhammad ini Mi'raj dengan jasadnya, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kafir orang yang tidak percaya Mi'raj terjadi jasad dan ruhnya Nabi, hukumnya kafir. Kenapa kafir? Karena hadis-hadis mutawatir mengatakan bahwa Mi'raj ini terjadi jasad dan ruhnya Nabi. Ada lagi yang menyatakan bahwa terjadinya Isra Mi'raj itu hanya ruhnya. Maka orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak Mi'raj dengan jasadnya tidak bisa dihukumi kafir. Ini namanya pandangan keagamaan berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Kita ahli sunnah wal jamaah, wal NU itu sekabeh ahli sunnah wal
Kita ini ahli sunnah wal jamaahnya karena direbut oleh Wahabi, maka Kiai Ma'ruf Amin memberikan qaid ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Apa namanya? Ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah ini apa maksudnya? Maksudnya adalah dalam akidah mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, di dalam fikih mengikuti madhab yang empat, di dalam tasawuf mengikuti Imam Ghazali dan Junaid al-Baghdadi, dan merupakan terusan dari ajaran Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Itulah yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Makanya bintangnya NU 9. Betul atau tidak? NU lambangnya bintangnya anak sama. Apa itu maksudnya bintangnya sana? Ngerti orang ngomong Jawa? Bintangnya ada 9 karena Nahdlatul Ulama merupakan pelembagaan dari ajaran Islam yang dibawa oleh Wali Songo. Siapa yang menyebarkan agama Islam Indonesia? Wali. Kapan Wali Songo menyebarkan agama Islam di Indonesia? Abad ke-15, abad ke-16. 1600. Lalu bagaimana ajaran Islam Wali Songo itu? Ajaran Islam Wali Songo adalah ajaran Islam di mana Islam yang universal, yang datang dari Allah, yang ada di dalam Al-Quran, kemudian dibawa ke tanah Jawa tanpa merusak adat istiadat, budaya, kebudayaan, peradaban yang tidak bertentangan dengan ajaran universalisme Islam itu sendiri. Itu adalah ajaran Islam Wali Songo yang hari ini dilembagakan oleh Nahdlatul. Makanya wis ora salah ibu-ibu nggo pakaian muslimah. Ini pakaiannya pakaian NU. Ini juga kalau pesantren pakainya bajunya NU. Ini baju pakaian ya. Kita kalau lihat pakaian itu gimana rasanya seneng gitu. Tapi kalau lihat muslimah gimana? Kalau pakaian di tasnya itu ada minyak wangi. Kalau muslimat di tasnya ada balsam. Itu muslimat zaman dulu ya. Muslimat zaman sekarang beda. Liven, HP, nomor rekening, apa namanya ATM. Itu muslimat zaman ayat. Ibu yang ngaji orang Sudan punya di London. Masya Allah, suara orang Banten itu memang memukau. Laki-lakinya gimana gitu. Amin ya Rabbal. Ibu bapak, kalau kita tidak percaya pada Isra hukumnya kafir, kalau tidak percaya kepada Banglawi turunan Nabi kafir apa enggak? Jawab. Ngakunya kan mereka turunan Nabi, betul atau tidak? Dan semua orang sejak kecil kalau Banglawi itu yang dipanggil kafir adalah turunan Nabi. Karena sejak datang 100 tahun yang lalu mereka ngakunya sebagai keturunan Nabi. Tapi setelah diteliti nasabnya, ternyata nasabnya tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu wasilah saya kenal dengan Dai Lampung, Singa Lampung, Kiai Suparman Abdul Karim. Karena ketika dari Banten kemudian menemukan tesisnya, disambut oleh Jogja, disambut oleh Pasuruan, disambut oleh Garut, disambut oleh Cianjur, disambut oleh Aceh, disambut oleh Palembang, dan di Lampung yang menyambut pertama kali
Kiai Suparman Abdul Karim. Dan dengan wasilah Kiai Suparman dan Bapak Surahman, teman semua, dari mana saudara ya? Ketua BPPP 3 UE, Bapak Surahman dan Kiai Suparman. Jangan-jangan saudara ini. Dengan wasilah beliau berdua, saya bisa terlibat Sena. Insya Allah tadi kita telah berdoa dengan izin daripada Romo Yusufyan, Ketua Surya TCM Tulang Bawah, dan Ketua TCM Tulang Bawah Romo Widiati. Insya Allah doa kita untuk di Pasena, untuk kemakmuran kita semua akan dikabulkan oleh Allah. Saya kalau melihat, mendengar nama Dimyati, dan saya tanya sama Kiai Suparman, Kiai Ketua PC itu yang PC-nya ini siapa namanya? Katanya Kiai Dimyati, langsung dekat. Kenapa? Karena saya punya guru yang luar biasa, Abuya Dimyati Banten. Saya memang tidak mungkin di pondok beliau. Saya mungkinnya di pondok pesantren Riyadul Alfiyah, kemudian mungkin di pondok pesantren Atoliyah. Tapi setiap malam Jumat dan malam Selasa saya ngaji di Buya Dimyati. Seorang yang warok, seorang yang zuhud, dia sumut dakwah. Kalau saya ngaji, itu ngaji saya jarang melek karena indah melihat sinar wajah Buya Dimyati Banten. Sangat sayang untuk ditinggalkan pandangan dapat melihat wajah indah yang penuh dengan keikhlasan, penuh dengan keyakinan kepada Allah. Memandangnya saja saya merasa sudah berbahagia. Ada orang yang apabila sudah bicara baru akan ada manfaatnya. Ada orang yang apabila sudah berbuat kebaikan baru manfaatnya terasa. Tapi ada manusia pilihan Allah yang hanya dengan memandangnya kita akan merasa sudah mempunyai manfaat yang indah dari dirinya. Salah satu orang itu adalah guru saya, Abuya Dimyati. Beliau tidak pernah bicara tasawuf, tapi tasawuf itu diamalkan. Beliau ngajinya tafsir, Ibnu Katsir, Qurtubi, Mafatihul Ghaib. Beliau ngajinya fikih, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj. Beliau ngajinya ilmu balaghah, kitab Uqudul Juman, kitab Al-Jawhar Al-Maknun dan lain sebagainya. Tasawuf tidak pernah dikatakan, dan saya belum pernah belajar kitab tasawuf pada beliau. Saya belajar kitab balaghah kepada Abuya Dimyati. Tetapi tasawuf itu diamalkan dan dipraktekkan dan dicontohkan untuk para santrinya. Inilah kekasih-kekasih Allah. Hari ini di YouTube ini ngaji syarah hikam, menerangkan hikam begitu tinggi, seolah-olah dia sudah melampauinya, seolah-olah dia sudah kena hikam itu. Yang belas ini ngajinya Al-Fathur Rabbani, karangan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang belas sana ngajinya Minhajul Abidin, yang belas sana ngajinya Asyuhrawati dan lain sebagainya. Tapi praktiknya tasawuf itu tidak diamalkan dan tidak dicontohkan. Berbeda dengan ulama-ulama kita, ulama-ulama yang mukhlisin, di mana tasawuf tidak pernah dikatakan, tetapi tasawuf itu dipraktikkan dan dicontohkan. Punten Buya Dimyati, mudah-mudahan saya berbarokah dengan Romo Kiai Dimyati karena namanya sama dengan guru saya Abuya Dimyati. Saya pernah minta doa kepada Buya tanpa memohon, tanpa mengatakan, hanya minta air, dan kemudian doa itu terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita datang ke kiai, nggak usah pakai ngomong, minta doa yai, bawa air, didoain, udah bawa air juga, bis, udah cukup. Kalau datang ke dukun dia praktek gaya-gayaan, Mbak Dukun, saya ini usahanya kurang lancar Mbak Dukun. Wah, ini harus beli apel jin dan harus beli kiswah Ka'bah. Apel jin gak mahal, cuma 5 juta. Kiswah Ka'bah ini hanya 10 juta. Kebetulan saya punya satu. Akhirnya kiswahnya dia itu sebenarnya bukan kiswah, dapat peci begitu dipotong sama dia. Katanya kiswah Ka'bah.
kemudian praktek dia. Itu gayanya sohibul dukun. Tapi kalau kiai nggak ada gaya, makanya pada kiai orang-orang dia sukan ngasihnya cuma 50.000. Kenapa kiai nggak pakai gaya? Nggak ngasih juga biasa-biasa aja nggak ada gayanya. Semalam itu saya ceramah ke sana banyak yang minta nggak ada yang topping. Biasa-biasa karena nggak pakai gaya. Coba kalau saya pakai gaya, pasti biasanya itu ngasih angkot, ya pekerjaannya berat ini. Tapi karena kiai itu nggak pakai gaya, makanya ngasih angkot berapa aja kitanya seneng ikhlas. Karena keikhlasan itulah dari kedua belah pihak doa-doa dari apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi sebelum kesini pengurus RWC ngobrol dulu, tanya-tanya apa sebenarnya yang menjadi latar belakang kiai meneliti daripada nasab Ba'lawi ini. Sekarang saya jawab. Saya dulu husnuzon bahwa para Ba'lawi ini yang ada di Indonesia betul keturunan Nabi. Bahkan banyak yang datang ke rumah saya sering sekali. Para Ba'lawi ini ada yang hanya silaturahmi, ada yang minta amplop dan lain sebagainya, biasa-biasa saja. Itu sudah lama. Tapi kemarin 1 tahun kemarin saya lihat ini kok kayak tidak nyambung antara akhlak yang ditampilkan di hadapan publik dengan pengakuan sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya karena itu kemudian saya penasaran, apa betul para Ba'lawi yang dipanggil Habib ini adalah keturunan Nabi? Saya mencari di internet silsilah mereka, ketemulah salah satu silsilah tokoh dari Ba'lawi. Kemudian saya urut namanya sampai Nabi Muhammad ada 39. Saya cari referensi tentang tahun-tahunnya. Ini tahun 2000, ini tahun sekian, bapaknya tahun sekian, tahun sekian, hijriahnya sekian. Akhirnya setelah tahu nama-nama 39 dan tahun masing-masing dengan tahun hijriah, maka saya cari kitab-kitab nasab yang sesuai dengan tahun-tahunnya Nabi. Karena keturunan Nabi semua keturunan Nabi setiap masa dicatat. Di abad ketiga ada kitabnya. Kalau betul ini orang yang ada di abad ketiga ini adalah merupakan keturunan Nabi, maka akan ada catatannya. Di abad keempat banyak kitabnya, di abad kelima juga banyak, di abad keenam juga ada, di abad ketujuh juga ada, abad 9 ada, sampai abad sekarang ini anak keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia dari golongan warga Al-Abdali Al-Auni yang paling sahih, kemudian dari Az-Zaidi yang ada di Yaman. Di Yaman ini yang sahih nasabnya adalah Az-Zaidi, dari nasab keturunan para imam-imam Zaidiyah yang ada di Sana'a. Itu terbukti dalam setiap generasi sampai hari ini. Yang sedang perang dengan orang-orang Amerika, yang sedang perang dengan orang-orang Israel, yang sedang perang dengan Inggris, itu adalah keturunan Nabi asli yang ada di Yaman dari suku Al-Hausi. Al-Hausi itu adalah keturunan Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib atau Imam Hasan bin Fatimah binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ini ada satu nama di abad keempat dari silsilah mereka, namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa saya cari ada di dalam kitab-kitab nasab. Anaknya dicatat, jumlahnya 3. Pertama Muhammad, 2 adalah Husain, 2 Ali, 3 Husain. Nah, sedangkan ini para Ba'lawi mengaku bahwa Ahmad bin Isa punya anak keempat, namanya Ubed. Saya cari seluruh kitab yang ada di abad keempat, tidak ada yang menyatakan Ubed ini adalah anak Ahmad bin Isa. Nanti di abad kelima mungkin ada yang mencatat, tidak ada. Kitab banyak ditulis Ahmad bin Isa hanya punya anaknya 3, Muhammad, Husain, dan Ali.
Di abad yang ke-6 saya cari tidak ada. Di abad ke-7 semuanya Ahmad bin Isa keturunannya dicatat sampai keturunan yang ke-5, ke-6 sampai hari ini itu sudah ada catatan abad ke-15 keturunan Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Muhammad, dari anaknya yang namanya Ali, dari anaknya yang namanya Husain. Tapi dia dicatat tidak punya anak bernama Ubaidullah. Lalu dari mana mereka mengaku selama 550 tahun nama Ubaid tidak ditulis sebagai anak Ahmad bin Isa? Pada abad 9 mereka bikin buku sendiri. Jadi pencatat nasab keluarga Rasul itu mencatat Ahmad tidak punya anak namanya Ubaid, dia mencatat sendiri. Kakek saya namanya Ubaid. Ubaid ini anak daripada Ahmad. Sementara di abad yang sama Ibnu Inabah dalam kitabnya Umdatul Talib Al-Kubro mengatakan dia sama, dia mengaku, tapi ini pencatat nasab Rasul juga terus mencatat tidak ada anak yang namanya Ubaid. Ini yang mencatat pertama kali namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Abadnya abad 9, wafatnya 895 Hijriah. Yang diaku itu Ubaid itu ada ke-4 Hijriah, katanya anaknya Ahmad. Sementara seluruh kitab dari mulai abad ke-4 Hijriah sampai ke-9 tidak ada yang mencatat Ubaid sebagai anaknya Ahmad. Baru pengakuannya pada tahun 895 Masehi, 895 Hijriah. Saya katakan begitu. Akhirnya marah-marah saya. Katanya dajjal itu. Foto saya sekarang itu dibikin-bikin oleh mereka, matanya cuma satu. Saya cuma lihat kaget bingung. Tapi demi kebenaran, maka saya sampaikan, kalau ada kiai kita yang masih menggunakan kitab nasab abad 9, abad 10 yang menyatakan mereka ini ada keturunannya Rasulullah, itu karena memang mulai ditulisnya pada abad 9 Hijriah, mereka akunya tuh pada abad 10 Hijriah. Mereka ada di Yaman, Ahmad bin Isa ini ada di Madinah. Ahmad bin Isa ini orang Madinah. Tidak ada berita Ahmad bin Isa ini pindah ke Basrah, dari Basrah kemudian pindah ke Yaman. Tak ada. Lalu bagaimana dia sekarang ngomong Ahmad bin Isa ini pindah dari Basrah kemudian ke Yaman? Kata saya mana buktinya? Ini buktinya, ada makamnya. Saya cari makamnya di kitab-kitab. Dia kan meninggalnya tahun 345 kata Bang Lalu. Saya cari di abad itu, abad keempat, kitab-kitab sejarah Yaman yang ditulis banyak sekali. Ibnu Athir, Ibnu Khaldun, kemudian Al-Lahaji, Musalam Al-Lahaji, banyak kitab-kitab Yaman yang ditulis. Ada nggak di sana makam namanya makam Ahmad bin Isa? Tidak ada. Karena memang Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Seperti juga tidak ada berita Ahmad bin Isa ini ada di Basrah. Yang diketahui oleh ahli sejarah, Ahmad bin Isa cucu Nabi ini asli cucu Nabi. Dia tinggalnya di kota Madinah, di kampung yang namanya Kampung Surya. Ini kitab-kitab abadnya Ahmad bin Isa mencatat begitu. Dia adanya di Madinah, dia tidak pindah ke Basrah, apalagi pindah ke Hadramaut. Lalu bagaimana itu makam bisa menjadi ciri-ciri bukti bahwa Ahmad bin Isa pindah ke Yaman? Makam itu makam palsu. Makam bisa bikin waduh. Nih, kalau di sini supaya ada pariwisata air. Kalau kita bikin pariwisata air di Pasir ini kan bagus nih. Jangan hanya tambak, tapi pariwisata air. Nggak bakal cepat rame. Tapi kalau bikin makam wali, makam wali sini. Daripada kalau Islam pertama di tanah Sumatera. Mesen batunya yang kuat. Di Katri itu, di Bali itu bisa ditulis. Syekh Ulah Kampung dari Basrah, bahasanya bahasa Arab. Minal Basrah ila di Pasena sana salasi mi'atin hijriyatin, abad 3 Hijriah misalnya.
Itu nanti orang ramai. Wah, ada makam Syekh Jangkung asli dari Basra. Datanglah orang bukan hanya wali Songo, sekarang wali Jangkung yang ada di realitasinya. Maka tidak bisa dijadikan sebuah bukti bahwa seseorang itu pernah ada, karena makam bisa dibikin. Tuh di Jogja hari ini 300 makam palsu semua di Jogja, namanya Baklawi semua. Apalagi ada yang di Semarang itu orang Jogja asli, namanya KRT semua meninggal, makamnya sudah ada, mencil biasa-biasa saja dalamnya dipeleret. Akhirnya dia bikin makam lagi nama yang sama di Semarang, dibikin binnya bin Baklawi, bin Toha, bin Yahya Baklawi. Nah, keturunannya KRT semua meninggal yang ada di Jogja marah. Karena apa? Karena catatan mereka sudah jelas. Ini KRT semua meninggal orang Jogja asli, dia kampung orang Jogja, bapaknya orang Jogja, kakeknya orang Jogja, buyutnya orang Jogja, keturunannya juga sampai sekarang ada. Kok bisa-bisa nama yang sama, sejarahnya sama, perang, kemudian nanti di masjid, kok sekarang jadinya jadi Baklawi? Ini yang terjadi sejak zaman Ahmad bin Isa, yang dia orang Madinah, tidak ada berita dia ada di Basra. Kemudian kali ini ada makam di Yaman yang katanya namanya Ahmad bin Isa, pindahan dari Basra. Kalau Kiai Imam Sufyan ini ada di Lampung, kemudian ada punya silsilah dari Raden Patah Demak, anak cucunya diselidiki kok orang Lampung, binnya kok atasnya leluhurnya di Raden Patah Demak. Setelah diteliti, memang dulu kakeknya yang bernama Romo Yai Sufyan pindah dari Semarang ke Lampung. Berarti ada sejarahnya tuh, nyambung tuh. Kalau ini Baklawi katanya makannya di Yaman, di Hadramaut, tetapi sejarahnya setelah ditelusuri tidak ada satupun kitab yang mengatakan Ahmad bin Isa ini pindah ke Yaman dari Basra. Tidak ada. Kalau buyut-buyutnya ada di Basra, pindah dari Madinah, buyut-buyutnya ke Basra, ke Baghdad, ke Qum, ke Asbihan, ke Syam, ke Najaf. Tapi Ahmad bin Isanya dia ada di kota Madinah. Makanya di mana? Tidak ada. Karena mungkin dia orang yang tidak terlalu panjang umur. Karena mungkin perang di dalam politik keagamaan dia tidak terlalu menonjol. Akhirnya namanya makamnya tidak terurus. Buyut kita ada, tiga kadang-kadang makamnya nggak tahu, betul nggak? Kalau dia bukan kiai, dia bukan pahlawan revolusi, dia bukan pahlawan kemerdekaan, ya orang biasa-biasa saja, itu sudah biasa. Makamnya 5 generasi saja sudah hilang. Jadi tidak terlalu penting untuk mengetahui di mana makamnya Ahmad bin Isa kalau dia ada di Madinah. Kalau misalnya ditemukan makam Ahmad bin Isa di Madinah, baru berarti makam di Yaman itu palsu. Tidak bisa begitu, tidak usah begitu. Tidak perlu dengan mengetahui di mana makam Ahmad bin Isa itu ada yang asli, tidak perlu. Yang jelas sebuah keterangan bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Basra, tidak pernah hijrah ke Yaman, ini sudah cukup untuk mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini betul-betul tidak pernah ada di Yaman dan tidak wafat di Yaman, tidak dimakamkan di Yaman. Ini yang saya temukan. Ada dua cara lagi untuk mengetahui turunan Nabi, bapak-bapak. Yang kedua dengan cara ules, ules wajahnya, aura. Bagaimana sekarang itu orang-orang Zaidiyah yang ada di Yaman dari suku Hausi, wajahnya lihat, ulesnya lihat. Keturunan Nabi yang ada di Saudi, Al-Adali, Al-Auni, ulesnya deleng, wajahnya lihat. Cari di internet, Syarif Al-Auni, Syarif Al-Adali, wajahnya lihat jauh beda dengan Baklawi Indonesia. Tapi turunan Wali Songo, dekatkan foto-foto turunan Wali Songo dengan keturunan Zaidiyah, dengan keturunan Musa Al-Khadim yang hari ini ada di Najaf, yang hari ini ada di Qum, sehari ini ada di Bukhara, ulesnya mirip.
walaupun kulitnya udah hitam, hidungnya udah pesek, tapi auranya itu kalau lihat kayak mirip kayak saudara, itu masih terlihat nampak. Coba lihat ini, misalnya ada nih, barangkali kita yakini dulu sudah turun Nabi, kopi juga ditaruh di tembok, lihatin dengan betul-betul, baca sholawat kepada Rasulullah 100 kali, lihatin mukanya, lihatin wajahnya betul-betul, betul kata turun Nabi, akan nampak jelas. In fataha qalbukum, in fataha qulubukum bi annahu laisa min duriyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Allah. Lihatin pokoknya, baca sholawat kepada baginda Nabi, akan nampak bahwa mereka bukanlah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara kedua. Cara ketiga, tes DNA. Apa cara ketiga? Tes DNA itu akan ketahuan, misalnya ada suami nggak percaya kepada istrinya, anaknya nggak mirip saya, nggak mirip itu belum tentu bukan anaknya. Bisa jadi karena istrinya benci banget sama suaminya, pelit kayak setan. Akhirnya yang diidolakan penceramah dari Banten, karena suaminya pelit kayak setan, banyak duitnya tapi nggak pernah beliin kalung. Akhirnya anaknya mirip saya. Waktu marah ini Bapak Rahman, setan ini wajahnya mirip iman. Saya mau tes DNA, bisa tes DNA di mana? Di Badan Riset dan Inovasi Nasional Jakarta atau di Rumah Sakit Bayangkara Polri. Diambil itu rambutnya, ditaruh di laboratorium, punya bapaknya juga Bapak Sulaiman diambil. Setelah diambil walaupun beda badan dia cocok kalau anaknya itu. Cuma dia kesel aja itu istrinya pelitnya kayak setan. Misal itu tes DNA tidak mungkin meleset. Bagaimana untuk mengetahui DNA-nya Rasulullah Nabi Ibrahim di dalam diri kita ini, Pak? Saya sudah sebelum ngomong ini, sebelum ngomong masalah yakin bahwa mustahil turunan Nabi Ibrahim, minta profesor dan doktor dari ahli riset, ahli DNA. Mustahil ini turunan Nabi. Kenapa? Karena keluarga mereka yang sudah tes DNA 180 orang sekarang. Kemarin masih 170, sekarang sudah nambah 180 orang. Semuanya tidak ada yang keturunan orang Arab. Jangankan keturunan Nabi Muhammad, keturunan Arab yang dari Bani Ismail dan Ibrahim aja bukan. Bagaimana dia keturunan Nabi Muhammad? Kok tidak ada DNA-nya Nabi Ibrahim? Sedangkan hari ini DNA-nya Nabi Ibrahim itu belum ada mutasi genetik, belum ada perubahan, masih sama. Dia yang keturunan Nabi Ismail sama orang Yahudi, orang Islam. Dia yang keturunan Quraisy nanti berbeda dengan Yahudi, tapi haplogrupnya Nabi Ibrahim ini masih ada karena satu keturunan walaupun agamanya beda. Itu orang Yahudi, Yahudinya Yahudi asli turunan Nabi Ibrahim itu sudah ketahuan dia saudara dengan orang-orang Al-Abdali, dengan suku-suku Quraisy yang ada di Saudi. Walaupun agamanya ini Islam dan itu Yahudi, tetapi dari DNA sudah bisa ditemukan mereka saudara sepupu. Tapi di Balawi, Nabi Ibrahim haplogrupnya J1, dia haplogrupnya G. G ini jangankan keturunan Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ibrahim aja bukan. Keturunan Nabi Muhammad hari ini harus sama haplogrupnya dengan keturunan Nabi Ibrahim yang lain yang hidup dari orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi. Dari kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Punya bapak kita ada, misalnya kalau kita yang 0, ini kita punya ayah ada angka 1, punya kakek ada angka 2, punya buyut ada angka 3, sampai seluruh Nabi Adam semuanya ada DNA Nabi Adam sampai ke kita, ayah kakek kita semuanya lengkap. Mereka ini ngaku keturunan orang Arab, keturunan Quraisy, keturunan Nabi, tidak ada gen orang Quraisy, tidak ada gen Sayyidina Ali, tidak ada gen Nabi Ismail, tidak ada gen Nabi Ibrahim. Dan bagaimana keturunan Nabi tapi tidak ada gen Nabi Ibrahim, tidak ada gen Abdul Muthalib, tidak ada gen Sayyidina Ali, tidak ada gen Sayyidina Isa. Gimana? Terus nudon aja sih gitu.
pengen kita husnudon, tidak bisa. Kalau mengenai masalah-masalah yang tidak ada bukti, boleh kita husnudon. Misal begini, dulu supaya tahu. Mang Samin ada di Jakarta. Mang Samin ini orang Tulang Bawang. Dia nyolong motor di Jakarta. Nyolong motor dibawa ke Tulang Bawang. Orang Tulang Bawang tahunya dia ini kerja di Jakarta, dapat duit, beli motor. Jadi itu motornya Mang Samin. Udah setahun nyantai, kadang-kadang ngegoceng ketua PCNU. Mana ketua PCNU digoceng ketua Mang Samin. Padahal motornya dapat nolong itu. Nah, suatu ketika dia idenya dibonceng, ketua PCNU dibonceng sama Mang Samin naik motor dapat duit setahun yang lalu. Orang yang punya motor lihat, bapak berhenti dulu pak. Pak maaf, ini motor saya yang hilang dulu di Jakarta. Bukan, ini motor saya kata Mas Samin. Saya dapat beli setahun yang lalu. Mana buktinya? Kata Kiai Binyatin yang sama orang yang dekat itu. Nggak bawa pak BPKB saya tinggal di Jakarta. Tidak bisa, tidak ada bukti. Sedangkan yang mempunyai motor sudah 1 tahun saya bonceng terus. Ini nama Mang Samin dan ini saya tahu yang motor Mang Samin. Kamu tidak boleh ngaku-ngaku tanpa bukti. Betul tidak Ibu Kiai Binyatin membela Mang Samin? Betul. Kenapa? Karena orang itu tidak membawa bukti. Kalau tidak membawa bukti, maka yang megang motor dalam ilmu fikih shahibul yad, dialah yang mempunyai motor. Setelah 2 hari, dia datang ke Kiai Binyatin. Pak Kiai yang dibonceng oleh motor nyolong itu. Ada apa? Ini saya bawa BPKB-nya Pak Kiai. Kok kamu ngomongnya kayak orang Madura? Ya saya aslinya orang Madura. Ada rehabilitasinya saya Pak Kiai. Coba motornya. Benar. Motornya motor MFT. Sekarang nggak ada ya Kiai? Masih ada ya? Motor MFT tahun 2012. Coba dilihat punya Mang Samin itu benar RFT 2012 nomor mesin sekian. Dilihat di sini betul. Namanya nama orang itu. Kiai Binyatin datang ke Mang Samin. Assalamualaikum Mang Samin. Waalaikumsalam. Mang Samin waktu kemarin kita gaya bulan ini. Mang Samin kemarin itu waktu ada orang yang aku motor Mang Samin itu sudah datang kepada saya, dia bawa BPKB. Dan setelah saya lihat BPKB-nya betul itu motornya dia, saya mau tanya sama Mang Samin, apakah Mang Samin punya bukti bahwa motor itu motor Mang Samin? Mana BPKB-nya? Diam aja dia nggak mau jawab. Jawab Mang Samin, saya ini kalau membela Mang Samin hukumnya haram karena sudah jelas ada bukti bahwa motor ini motor orang Jakarta itu. Kecuali yang kemarin, waktu orang itu ngaku, orang itu nggak bawa BPKB. Yang harus dibela adalah Mang Samin. Betul apa tidak? Tapi apabila bukti-bukti sudah nyata dan ketika ditanya dia, apakah engkau punya bukti bahwa engkau keturunan Nabi, sampai sekarang nggak mau jawab. Saya sudah kirim surat dia 12 pertanyaan. Jawab pertanyaan ini. 1, mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa pindah ke Yaman? Karena ini dulu yang terpenting. Kalau ada dalil bahwa pindah ke Yaman, ada kitabnya, berarti tinggal pertanyaan berikutnya. Kalau pertanyaan pertama saja, apakah Ahmad bin Isa pindah ke Yaman itu ada dalilnya? Mereka tidak bisa jawab. Maka bagaimana nanti orang yang tidak pindah ke Yaman, kemudian punya anak di Yaman? Sedangkan katanya anaknya itu hijrah yang pertama kali dari Basrah ke Yaman bersama bapaknya. Sedangkan berita hijrahnya itu tidak ada. Ini mustahil. Dia tidak jawab. Pertanyaan kedua, mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaidillah? Tidak ada. Katanya kalau diam itu la yunsabu ilaihi qaul. Tidak bisa dianggap lalu jawab. Kalau dijawab itu berarti kalau jawabnya salah berarti betul kami bukan benar. Kalau kami tidak jawab maka akan ngambang seluruhnya. Tidak bisa bos. Walaupun kamu tidak jawab 12 pertanyaan saya, maka sudah jelas saya punya data. 1, data bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah ada di Basrah. 2, Ahmad bin Isa tidak pernah pindah ke Yaman. 3, Ahmad bin Isa tidak pernah punya anak namanya Ubed. Saya punya buktinya.
dan bisa diadu siapa saja. Yang paling pintar pendukung mereka kan Ustadz Idrus Romli. Ustadz Idrus Romli kemarin sudah bikin video membela Ba'lawi. Pakainya kitab apa? Tabaqatul Khawas karangan As-Surji Az-Zabidi yang dikarang abad ke-9 Hijriah. Abad di mana pengakuan itu baru ada. Ustadz Idrus Romli kalau sudah jawab, berarti itulah jawaban yang paling dia bisa jawab untuk saya. Dan jawaban itu tidak bisa menjawab, karena kalau abad 9 kitab yang lain pun sudah banyak yang ditulis. Ada Al-Burqah, ada Al-Juz Al-Lati, ada kitab Al-Jawhar Al-Syafa. Yang saya inginkan sesuai dengan abadnya, abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8. Di mana di abad-abad itu dengan tegas dikatakan bahwa Ahmad bin Isa dia punya anak namanya Ubed. Bagaimana setelah 500 tahun ujuk-ujuk ada orang mengatakan bahwa Ahmad bin 500 tahun ujuk-ujuk ada orang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubed. Ini yang dibaca oleh Ustadz Idrus Romli di YouTube-nya. Ada kitab namanya Tabaqatul Khawas karangan ulama besar. Di sini dinyatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubed. Tidak bisa, bos. Karena apa? Karena dia mendapatkannya dari kitab Tuhfatul Zaman. Kitab Tuhfatul Zaman yang dapat dari kitab As-Suluk. Dan kitab As-Suluk sudah terbukti yang dimaksud Ba'lawi itu bukanlah Ba'lawinya Ba'lawi sekarang ini. Dia Ba'lawi lain, keturunan Yakton, orang Arab asli Hadramaut, tapi bukan keturunan Nabi. Cuma ada kesalahan Syekh Al-Janabi di abad ke-8 mencatat seorang ulama silsilahnya nyambung ke Ahmad bin Isa dari yang bernama Abdullah. Dari kesalahan seorang sejarawan atau penyalin naskah inilah kemudian Ba'lawi mengaku dirinya keturunan Nabi, dan kita punya buktinya, bisa diuji. Lalu bagaimana sekarang orang yang masih membela Ba'lawi? Haram hukumnya membela Ba'lawi bersama dengan bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang banyak yang telah ada yang mengatakan bahwa Ba'lawi bukan keturunan baginda Nabi. Kalau dulu sebelum ada penelitian saya, orang belum tahu dia benar apa tidak dia keturunan Nabi, maka orang mengakui dia keturunan Nabi tidak apa-apa. Tapi ketika sudah nyata, sudah jelas mereka bukan keturunan Nabi, dari pustaka mereka tidak terbukti, DNA mereka melenceng ke Kaukasus bukan ke Arab, dari aura ulas beda, dari akhlak jauh. Terakhir dari jari, kalau keturunan orang Arab, jari manisnya ini lebih tinggi daripada penduduknya. Seperti ini. Lihat, menurut Syekh Al-Mukrisi di abad ke-8, kalau kita ingin mengetahui dia orang Arab atau bukan, lihat dari jari kelingkingnya, jari manisnya, apakah lebih tinggi atau tidak daripada jari petunjuknya. Kalau jari kelingkingnya ini lebih tinggi daripada jari telunjuknya, maka dia adalah Arabiyah, dari keturunan orang Arab. Silakan bapak-bapak lihat jarinya masing-masing, jari manisnya apakah lebih panjang atau lebih pendek daripada penduduk. Coba itu, ibu lebih panjang. Ini yang panjang. Ini maaf, ini bukan capres. Dia pendukung capres nih. Coba nih, ini ininya lebih tinggi apakah ini? Tuh gitu tuh, gitu itu. Tuh, ini orang Arab bapak. Min asli Arabiyah. Ini sama. Ini kalau sama begini orang India. Ada di dalam kitab Imam Al-Mukrisi dalam beberapa Hijriah. Coba lihat. Arab ini. Ini Arab ini, oh, sama. Banyak ya. Nah, ini lihat di dalam kitab Al-Mukrisi masih belum Muslim. Nah, ini hanya tebak-tebakan aja. Hakikatnya belum bisa dipastikan. Tapi kalau DNA
Bukan begitu, bukan capres bukan. Ini kita lagi ini kita orang Arab bukan. Ini bisa dilihat dari jadinya menurut Imam Mukrizi. Bukan capres ya. Kalau capresnya Bu, kita doa aja yang jadi, mudah-mudahan cinta ke seluruh bangsa Indo, cinta kepada terutama cinta kepada orang di Pasena, supaya masalah di sini diberesin semua, orang-orang sini dapat haknya, jalannya dibagusin. Jangan saya lagi tidur semalam di mobil sampai bangun. Wah, istri saya bangun, ini jalan kok begini, berarti ini udah dekat. Karena Kiai Soekarno ngomong, cuma Kiai jalannya itu katanya dulu itu lebih parah. Semenjak katanya ada Pak Jokowi, alhamdulillah agak bagusan. Sekarang jalannya masih bisa bocor. Mudah-mudahan nanti Presiden yang jadi akan membangun jalan untuk di Pasena. Kalau bisa siapa yang mau nanda tangan MOU, mau membangun di Pasena, mau untuk membereskan urusan tanah di Pasena, itu yang akan dipilih seluruh orang di Pasena. Jangan kita nolok Presiden pakai emosi, pakai otak bos. Nyolok Presiden pakai otak, jangan pakai emosi. Kalau pakai emosi kita untungnya nggak ada, rugi melulu. Betul tidak? Nanti kita nyumbang-nyumbangan segala macam karena emosi. Ini harus menang nih, walaupun dalam duitnya kita nyumbang. Nggak ada bos. Udah jadi mah semuanya sama saja Presiden kita, dan gak mungkin ingin lagi sama kita orang di bawah. Lebih baik sebelumnya mau nggak MOU? Kalau MOU mau membangun daerah kita, baru kita akan dukung. Kalau perlu kita kasih nol calon yang lain. Betul? Hidup Indonesia. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Yang keras, ini untuk Indonesia. Aku berdiri dari kandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kalau saya itu gak enak, kalau saya gak enak jadinya enak ya. Bangunlah jiwanya, jangan hanya tanah airnya merdeka, tumpah darah kita merdeka, tetapi jiwanya lemah, jiwanya mau dijajah, jiwanya mau menyembah kepada manusia lain dan bukan bangsa Indonesia. Tidak bisa mulai sekarang. Indonesia, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang telah mendirikan Borobudur, bangsa yang telah mendirikan Prambanan, bangsa yang telah mendirikan Gunung Padang, bangsa yang telah melihat tinggi menjulang, bangsa yang hanya sepadan dengan Cina, bangsa yang hanya sepadan dengan Mesir. Maka bangsa
Indonesia. Mulai hari ini kita tidak mau dihinakan oleh bangsa manapun di atas dunia ini. Orang Jawa, orang Sumatera, orang Maluku, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Papua, orang NTB, orang Bali, orang Madura, orang Jawa, semuanya keturunan orang-orang besar di masa lalu. Jangan mau dikatakan bahwa engkau, wahai orang-orang Nusantara, kastamu lebih rendah daripada orang lain yang hidup dari tanah air kita, minum dari sungainya, makan dari tanahnya, lalu mereka menghina putra putri Indonesia. Mulai sekarang tidak akan terjadi lagi hal itu. Mulai di Pasena akan merambat ke seluruh Sumatera, dari Aceh sampai Bakauni. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Mudah-mudahan dengan barokah Islamiyah ini, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka selamanya. Mudah-mudahan penuh barokah dan hadir semuanya akan mendapatkan manfaat dan barokah. Yang hadir akan kaya raya semua, anaknya dan keturunannya di yaumil kiamah dengan iman dan Islam yang tetap terpatri indah di dalam dada. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu teman-teman ya, sangat luar biasa sekali dari apa yang telah dilontarkan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam video yang telah kita dengarkan bersama. Dan tentu ini merupakan sebuah argumentasi, sebuah narasi yang saya kira cukup menarik ya, di mana beliau sudah menyimpulkan dengan sebuah kesimpulan yang cukup beresiko ya, seperti itu. Artinya beresiko itu ya, selama ini tentunya kita tahu ya, para habaib atau para habib-habib itu oleh masyarakat Indonesia ya telah diyakini sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kiai Imad datang untuk menyampaikan sebuah kajiannya, untuk menyampaikan sebuah penemuannya, dalam artian memaparkan, membongkar bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan tentu ini merupakan sebuah argumentasi yang saya katakan tadi cukup beresiko ya, akan membuat masyarakat ya kaget seperti itu ya, kaget. Tapi menurut saya ini cukup luar biasa ya, karena beliau merupakan sosok kiai yang berani menyampaikan sebuah hasil risetnya, hasil kajiannya di hadapan publik ya. Dan ini bukan hanya satu kali. Tentu kita dapat mengetahui ya, kalau beliau sering mengulang-ulang bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Nasab mereka tidak tersambungkan gitu ya. Jadi ungkapan Kiai Imad menurut saya ya penuh resiko ya. Tapi kita doakan selama itu berbau atau selama itu berbicara sebuah kajian, sebuah pengetahuan ya, kita tetap memantau, kita tetap memberikan sebuah support ya, memberikan sebuah dukungan seperti itu ya. Artinya hal tersebut ya, kita tentunya sangat penasaran ya, bagaimana nanti akhirnya ya. Apa mungkin nanti ini akan mengubah keyakinan masyarakat atau bagaimana. Dan kalau menurut yang saya dapatkan ketika saya mengangan-angan tentang masalah ini, nanti pada waktunya masyarakat akan juga melihat Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Artinya melihat bahwa beliau berkata seperti itu dengan sebuah referensi, dengan sebuah data, dengan sebuah hasil tes DNA yang telah beliau ketahui ya. Jadi artinya karena ini beliau menyampaikan sebuah risetnya berkesimpulan seperti itu. Dan mungkin itu saja, apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman dari apa yang telah saya lontarkan, dari apa yang telah saya sampaikan ya, dari pemahaman saya ketika saya menyimak video barusan Al-Faqirat Official, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.